Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Vicky Sulistiawan dengan NPM 2417051030. Pada video kali ini saya akan membuat video tentang pembuatan soal dan juga cara menjawab soal tersebut. Jadi pada kali ini saya akan membuat tugas yang keempat ya. Ini tugas yang keempat dari matkul teori bahasa dan otomata, yaitu dimana yang keempat, tugas keempatnya ini membuat soal tentang NFA epsilon ke NFA. Oke, mari langsung saja ke pembuatan soalnya. Nah, untuk pembuatan soalnya ini saya mengambil referensi dari AI, yaitu GPT. Di sini sudah ada soalnya, sebelumnya sudah saya cari. Yang mana soal itu diberikan sebuah NFA dengan epsilon dengan informasi sebagai berikut. Nah, di sini ada enclosure-nya, terus tuh ada transisinya, kemudian ada enclosure lagi. Yang tadi enclosure Q0 dan enclosure Q4. Kemudian ada transisi dari Q1. Nah, jadi perintahnya itu disuruh menentukan himpunan state yang bakalan dicapai dari Q0 apabila automata membaca inputan A setelah eliminasi transisi E. Jadi dengan kata lain ini udah diubah ke NFA yang sebelumnya dari NFA epsilon ya. Nah, ini ada option jawabannya. Mungkin saya bakalan buat dulu di forum ini. Di sini soalnya sudah saya taruh ya di Google Form. Nah, kemudian langsung saja kita bakalan menjawab soal ini. Nah, jadi kan pertanyaannya itu disuruh menentukan himpunan state yang bakalan dicapai dari state awal. Yaitu state awal itu Q0 ya di sini. State awal Q0 apabila automata itu membaca simbol inputan A yang dimana setelah dieliminasi transisi epsilonnya atau dia menjadi NFA. Jadi kita lihat nih soalnya nih, ini kan diberikan sebuah NFA epsilonmu dengan informasi dia itu memiliki enclosure. Nah, sebelumnya kita cari tahu nih enclosure itu apa sih. Nah, di sini enclosure itu merupakan konsep dalam teori otomata yang merujuk pada himpunan semua state atau keadaan yang dapat dicapai dari suatu state awal tanpa perlu membaca simbol input apapun. Jadi misalnya nih kita punya dua state yang mana state awal itu punya transisi epsilon ke state berikutnya. Nah, itu sama saja dari state awal itu bisa langsung pindah ke state berikutnya itu tanpa membaca inputan apapun. Ini melalui transisi epsilon atau transisi kosong. Kurang lebih seperti itu untuk enclosure ini. Nah, untuk soal, nah di sini kan soal ini dia untuk enclosure key 0 dia itu bakalan bisa ke key 0 itu sendiri atau dia bisa ke key 1 ya, karena tanpa inputan. Nah, jika kita lihat nih di sini kan ada transisi key 1 diinputin A, yaitu bisa ke key 2 dan key 4. Berarti untuk enclosure key 0 yang dimana itu kan dia bisa langsung ke key 1 nih. Jadi kita bisa ibaratin kalau awal mulanya itu dari key 1 itu. Dari key 0 tanpa membaca apapun kita langsung bisa lompat ke key 1. Jadi kalau di sini ada transisi key 1 dengan inputan A, berarti
ini termasuk dari awal mula state tadi. Berarti jawabannya itu ada Q2 dan Q4. Nah, sebelum itu kita lihat lagi nih. Di sini kan ada e-closure lagi nih dari Q4. E-closure dari Q4 yaitu ke Q4 itu sendiri dan ke Q5 gitu. Berarti jawabannya itu ada Q2, Q4, dan Q5. Kurang lebih seperti itu. Untuk optionnya itu ada yang oke, yang ini ya. Q2, Q4, dan Q5. Oke. Nah, kenapa sih jawabannya Q2, Q4, Q5? Yang seperti yang sudah saya jelasin sebelumnya, kan di sini kita menentukan himpunan state yang dicapai dari state awal. Yaitu state awal itu kan Q0 nih. Nah, apabila otomata membaca inputan A setelah eliminasi transisi E atau menjadi NFA dari NFA epsilon tadi. Nah, itu kan berarti dari kita punya tadi nih, saya bahas ulang nih. Dari closure-nya itu Q0 dia pun bisa langsung lompat ke Q1 di sini. Nah, di Q1 ini dia punya transisi nih ketika diinputkan dengan A. Dia bisa ke Q2 dan Q4 nih. Berarti itu sama saja jawaban awal kita itu Q2 dan Q4. Kemudian kita lihat lagi nih, sini ada kan closure dari Q4 dan itu bisa ke Q4 itu sendiri atau ke Q5. Berarti bisa kita ambil kesimpulan juga nih bahwasanya dari Q1 itu bisa ke Q2, Q4 ataupun loncat langsung dari ke Q5 gitu karena dia punya closure dari Q4 ini. Jadi jawabannya itu ya Q2, Q4 dan Q5. Kurang lebih seperti itu untuk pembahasan soal dan juga pembuatan soal dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah dalam perbuatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.